Diduga ODGJ mahasiswi diculik dan dijadikan boneka pemuas nafsu. Vi, ini apaan Vi? Ada di penerbit Romansius. Coba lu jelasin ini cerita tentang apa? Serem banget. Ini tuh ceritanya tentang maca. Maca, minuman maca. Maca gimana tuh? Maca tuh siapa? Jadi maca itu seorang mahasiswi. Ah. Kan beritanya mahasiswi kan. Terus Iya. dia tuh nama aslinya tuh Ratu Marsha, tapi dipanggilnya Maca. Oke. Terus dia ini berasal dari keluarga yang kekurangan. Jadi papahnya itu penjudi, suka mabuk, suka kasar juga. Papanya maca. Iya, papanya Maca. Bermasalah lah gitu ya bapaknya. Iya. Terus? Ibunya udah meninggal karena korban si papahnya juga nih. Oh iya. Oh, diapain sama bapaknya? KDRT. Iya, karena kasar juga kan. Ih, sedih banget. Jahat banget bapaknya, di penjara gak? Belum. Belum. Kalau di awal belum ya, kalau di awal cerita. Terus? Dia ini harus pontang-panting kerja jadi apapun deh dia kerjain, soalnya kan dia kuliah juga kan, jadi dia harus nyari duit untuk biaya kuliahnya dia, biaya hidup dia juga gitu. Terus suatu ketika nih dia kan udah kekumpul nih uangnya, dia harus bayar uang semester, kayak jatuh temponya tuh udah seminggu lagi, dia udah pontang-panting nyari duit. Oh, dia bayar sendiri. Dia bayar sendiri karena papanya udah nggak bertanggung jawab atas finansial dia juga kan. Kayak ibaratnya nih bapaknya udah kayak pasif gitu lah ya. Udah lepas tangan. udah lepas tangan. Udah make uangnya Maca juga buat kayak menjudi gitu-gitu. Bapaknya red flag begini. Terus akhirnya pas di hari terakhir dia harus nyetor uang semester. Pas dia mau ambil uangnya itu di lemari, emang dia nggak taruh di bank sih duitnya, dia taruh lemari. Iya, taruh lemari kamarnya. Pas dia mau ambil uangnya, kamarnya tuh udah berantakan. Dia apa diacak sama bapaknya nih? Iya. Uangnya diambil sama papa. Oh, dianya nggak di situ, makanya dia nggak tahu. Dianya habis kerja kan. Padahal dia kerja sampai jadi ini loh, kuntilanak yang di rumah-rumahan. Demi apa sih ya? Astaga. Terus udah uangnya udah raib, udah nggak ada, dia kesel kan, dia udah kayak mau marah juga udah nggak bisa kan, soalnya dia tahu papanya kayak gitu, tapi ya mau marah nggak bisa karena udah nggak ada waktu lagi buat marah. Akhirnya dia samperin papahnya ke suatu kayak warkop gitu. Jadi warkopnya itu kalau malam suka dipakai kayak buat judi-judi. Hal terlarang lah gitu. Apa? Hal terlarang, tempat maksiat. Terus dia samperin papahnya, pas disamperin papanya malah marah balik, kayak lagian lu ngapain kuliah, lu udah tau miskin ngapain kuliah. Padahal kan papanya juga ngapain berjudi coba. Iya, nggak punya duit berjudi kagak tanya. Ngambil duit anaknya lagi. Terus dia nggak ada harapan kan, uang udah dipakai judi, papanya juga kalah judi. Akhirnya dia pulang tuh nangis-nangis sedih. Rumahnya itu kan emang di gang-gang gitu kan, gang-gang sempit yang emang sepi, terus gelap gitu. Terus pas dia menyusuri jalanan itu, dia diculik, disekap sama seseorang. Tapi dia kenal gak sih? Nggak penculiknya nggak kenal. Itu random gitu. Iya. Nah, dia diculik, dibawa ke suatu gedung kayak gudang gitu, kayak gudang bekas. Di situ dia dijadikan itu kayak berita itu. Dijadikan pemuas nafsu ini, jadi maksudnya dia gimana? Diculik untuk dijadikan pemuas nafsu. Iya. Yang nyulik itu ada 2 orang. Namanya aku lupa satu lagi, tapi yang satu tuh namanya Dante. Tapi atas suruhan seseorang namanya Rex. Si Rex ini emang nargetin dia atau emang jadi si Rex ini menyuruh anak-anak buahnya itu, si Dante sama satu lagi, itu buat nyari orang buat kayak memenuhi nafsunya satu orang nih, orang namanya Hilario. Jadi Hilario itu udah dibikin nggak sadar gitu, dia kayak udah setengah nafsu karena
obat perangsang. Oh berarti dua orang yang nyulik ini tuh Seru. ngebawa si Maca ini ke dalam satu tempat buat jadi pemuas nafsunya si Hilario. Iya. Oh jadi Hilario tuh udah di situ dan Iya. Hilario tuh udah dalam kondisi teler. Iya. Apa hubungannya si Hilario dengan si Cewek ini. Rex? Rex kan Kalau yang nyuruh sama si Rex kan? nanti aku jelasin di situ. Oke. Belakangan ya kalau Rex sama Hilario. Serem loh ceritanya. Tapi si Mace ini nggak ada hubungan apapun nih sama orang-orang itu. Jadi kayak Pasti dia jadi strangers korban aja. di situ. Karena dia diduga orang gila. Iya betul. Oh, jadi dia lagi Emang kan dia lagi Dia udah nangis-nangis. Iya, Nangis-nangis. nangis kayak gembel terus tiba-tiba orang gila nih udah kita jadiin Iya. aja dijebak gitu ya. Ih kesen banget terus Udah uangnya diambil. udah diambil, diculik, Korban. jadi korban. Terus akhirnya si Hilario ini beneran tuh. Iya. Ibaratnya kayak make lah si Iya, Maca si Maca ini. ini. Terus Maca nggak bisa ngelawan tuh. Terus iya, macanya udah ya kalah juga kan sama Iya, iya, iya. kekuatan si Hilario itu. Terus Terus paginya iya, terus paginya itu si Hilario udah nggak ada, tapi ada si Rex. Terus si Rex bilang ke Maca gini, cowok yang udah make lo itu namanya Hilario, lo minta aja tanggung jawab sama dia. gitu. Terus Maca kan kayak udahlah, gue udah nggak bisa berbuat apa-apa juga. Akhirnya dia pasrah, dia berusaha melupakan terus si semua. Maca terus. Dia udah berusaha melupakan semua itu, tapi ternyata udah beberapa minggu kemudian ternyata dia tuh hamil. ya Allah. Terus Kuliahnya gimana? iya. Karena udah nggak ada uangnya juga, dia Iya, akhirnya cuti jadi- kuliah. Oh, ih sedih banget. Kemarin tuh. Terus akhirnya dia ini nggak nyari nggak kan dia pasti dia apal dong mukanya muka cowok kayak gimana dicari nih sama dia. Iya, tapi si Rex itu pas ngasih tahu Hilario itu dia ngasih kayak alamat dan nomor teleponnya si Hilario juga. Berarti Rex baik dong. Si Rex tuh aneh, Rex yang nyuruh Rex Iya, yang Rex. ngasih tapi Rex yang ngasih. Iya bingung kan. Iya, dia udah menjebak, udah ngorbanin Maca, Iya. dia juga yang ngasih tahu. Terus si Maca akhirnya minta pertanggungjawaban kan ke Hilario. Dia minta dinikahin dan uang 5M. Wow. Banyak banget say 5M. Terus Kalau Hilario nggak menyanggupi, dia bakal sebar rekaman CCTV yang Rex kasih ke dia gitu. Ya anjir. Pinter juga tapi si Maca. Terus Ih, sekarang Maca tuh bukan cewek yang pasrah gitu sih sebenarnya, cuma karena udah nggak ada pilihan lain gitu. Dia orangnya apa ya? Jalanin aja tapi punya. Tapi dia punya rencana-rencana lain gitu. Terus akhirnya Hilario menyanggupi tuh untuk nikahin, bertanggung jawab. Dia ngasih 5M sama nikahin Maca. wow, orang kaya ya dia. Iya, Hilario tuh kaya. Maksudnya beda sama Maca. Nah itu dia setelah pernikahan itu oh beneran dinikahin ya Mas Hilario? benar dinikahin, Tanggung jawab tapi juga dia. pernikahannya itu bukan pernikahan biasa yang gitu loh, yang kayak Mewah, kayak mewah. sayangan gitu enggak. Kaku. Pernikahannya kayak terpaksa aja kan sih. Iya. Pernikahan karena dijodohin. Pernikahan. Enggak, iya Karena terus terjebak sih itu. jebak terus Cuma makin lama mulai tumbuh-tumbuh Benih-benih. perasaan. Benih-benih cinta. Terus juga siapa namanya Maca akhirnya juga hamil gede, terus juga ini kan melahirkan. Namanya Yaya, anak perempuan. oh hai ya. Terus Terus cuma Hilario nih di pernikahan itu dia nggak mau mempublis si Maca. pernikahan mereka. Tapi keluarga tahu nih mereka nikah. Nah ini Ini pernikahannya intimate. enggak kayak nikah biasa aja gitu loh, kayak ijab kabul aja, udah nggak ada pesta, nggak ada apapun. Terus Terus pas di pernikahan itu tuh si Hilario nggak mau kasih tahu keluarganya tentang Maca. Jadi si Maca itu jadi istri kayak simpenan gitu, dirahasiain sama Tapi Hilario. kenapa sih Hilario ngelakuin hal itu? Iya, tujuannya apa? Nah itu sebenarnya karena Hilario itu sebenarnya adalah agen rahasia. Oke. Terus Terus Rex ini adalah musuhnya.
Oh, dijebak makanya sih. Iya, dijebak. Oh, nah itu kenapa Rex ngejebaknya dengan cara seperti itu. dengan cara ngasih cewek nih buat dihamilin gitu, buat di iniin sama si Hilario. Nah, kalau itu karena si Rex ini dan Hilario itu sebenarnya sepupuan. Jadi kalau misal Hilario punya istri, punya anak, hamil duluan nikah tuh kayak mencoreng namanya iya. gitu kan. Martabat. Ya. Jadi saat memandang martabat ya, maksudnya orang kaya nih dia nggak pernah punya masalah gitu kan. Terus tiba-tiba makanya si Rex ini karena musuhan sama Hilario, gimana caranya dia buat ngejatuhin lagi si Hilario ini. Jahat juga ya. Terus Terus sebenarnya nih ya, itu salah satu alasannya sih. Sebenarnya alasan itu masih kayak banyak gitu. Tapi aku nggak bisa ceritain semua karena kalau diceritain nanti ke spoiler. spoiler. Nah, kehidupan dia jadinya yang tadinya kismin terus jadi tiba-tiba suka belanja. OKB. Bisa OKB. Suka belanja, suka apa namanya perawatan, dia jadi cakep. Oh, Bapaknya gimana? Bapaknya udah ditinggalin aja, dia kan di gang perumahan gang itu. Bapaknya Dia tahu udah- nggak dia nikah? Tahu, jadi si Maca tuh sempet nyamperin papahnya karena dicat sama tetangganya. Katanya papahnya itu kelilit utang banyak banget. Terus Ih, bapaknya toksik terus. iya udah si Maca tadinya nggak mau peduli tuh sama papanya, cuma kayak ya ini papa gue juga kan. Terus disamperin, cuma papanya tuh kayak ngeliat Maca udah enak, udah pakai tas bagus gitu-gitu, dia lu kemana aja lu gitu-gitu, nggak ingat punya bapak gitu. Bapak Ya. nggak ingat kan? Iya. Duit Ya diambil. sebenarnya tuh si papahnya dibantu sedikit-sedikit sama Maca. Tapi ya habis itu dia kayak udah terserah lu mau kayak gimana, gue udah bantuin lu kayak gini, gue udah hidup gue sendiri gitu. Putus hubungan pokoknya gitu. Oh ya, Maca itu kan karena dirahasiain kan hubungannya sama Hilario, dia makin lama makin ngelunjak. Maca. Sebagai istri ya, sebagai istri kayak ngerasa kayaknya nggak bisa deh gue disembunyiin, harusnya gue dikenalin sama keluarga gue. Apalagi sebenarnya Hilario itu punya pacar, bukan pacar sih sebenarnya. Sedih banget sih. Punya cem-ceman. Iya kayak HTS gitu, namanya Nala. Nah si Nala ini, Tahu? Nggak tahu ya? Nala nggak tahu tentang hubungan Sedih mereka. banget. Terus Emang brengsek juga si Hilario, tapi sebenarnya dia baik si Hilario. Nah si Nala ini udah dikenalin juga sama keluarganya. Nala dikenalin tapi si Maca nggak dikenalin. Iya, ya. makanya itu. Bingung kali. Terus Terus karena hal itu dia jadi si Maca jadi kayaknya gue harus melakukan sesuatu nih biar si Hilario ada keinginan buat kenalin dia ke publik gitu. Terus akhirnya dia suka deketin cowok-cowok, suka pakai baju seksi gitu, buat mancing Hilario. Terus Ternyata kepancing tuh sama si Maca. Dia akhirnya kayak dia nggak nge-publish sih, cuma jadi kayak lu ngapain sih gitu-gitu. Dia mulai sadar sama perasaannya kayak kayaknya nih emang gue beneran sayang sama Maca sebagai istri gitu. Sebagai suami sebagai suami. sebagai suami gitu. Terus akhirnya cuma ya si Hilario tuh belum nemu momen yang pas untuk ngasih tahu Maca ke keluarganya karena dia takut kan, karena sebagai agen rahasia itu, terus keluarganya yang penuh dendam. Sebenarnya keluarganya penuh dendam itu yang bikin ragu Hilario untuk ngasih tahu kalau dia tuh udah punya istri sama anak. anaknya diurusin sama Maca. Iya, Maca dua-duanya, si Hilario juga sayang banget sama Yaya, Maca juga sayang banget. Mereka tinggal bersama. Iya, tinggal di satu apartemen gitu. Aku sebenarnya pengen ceritain lebih dalam nih, cuma Tapi nggak boleh karena nanti spoiler. Iya. ketahuan nanti. Yaudah, emang ini bukunya terbitnya kapan sih? Bulan April. Bulan April ya guys ya. Bulan ini. Iya. Berarti bulan ini. Tanggal
22. 22 April jam 5 sore. Jadi ini tuh kan banyak banget yang nanyain kan ceritanya. Terus banyak juga yang kayak tertarik banget sama ceritanya tuh karena ceritanya selain complicated, mereka tuh suka banget sama anaknya. Iya, lucu banget. Nah, coba dong spill Kak. Ini tuh nanti kan dari cerita Wattpad ya berarti. Dari Wattpad ke novelnya tuh bedanya nanti apa aja sih? Sama yang bikin spesial tuh apa biar nanti mereka yang udah baca Wattpadnya beli novelnya juga. Banyak sih kayak adegan-adegan. Jadi setahu aku, seingat aku nih, banyak banget yang nanyain part hamilnya Maca. Ntar juga di sini ada. Di novel tuh ada. Terus katanya juga, aku juga sempat lihat komen-komen tuh pada suka banget sama si Yaya. Nah, Yaya tuh kira-kira nanti di novel bakalan ada lagi apa enggak? Ada banget dong. Kalau di Wattpad itu Yaya tuh meninggoy. Di Wattpad set ending ya kan? Iya, set ending. Di Wattpad set ending. Apakah di novel set ending juga? Ya. Nah, Atau tidak? kalau dari dilihat kemarin Kak siapa? Cafe itu nge-spill sih kayaknya Yaya akan terus berlanjut ya. Jadi maksudnya berlanjut episodenya gitu. Tapi endingnya kan endingnya cuma ada di novel. Kalau gitu. Iya, yang mau tahu soal Yaya, soal Hilario, soal Maca, konflik keluarga mereka kayak gimana, jangan lupa baca novel Partikel Badai Mars. Tanggal berapa pre-ordernya? 22 April 2025 di Romansius. Bye bye.